Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, ngundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Kasihan rakyat kita, ya kasihan juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Itu juga menghindari konsekuensinya, karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan, 3 presiden masuk penjara semua. Ya kita kan nggak kepengen itu terjadi. Tapi untuk itu menteri introspeksi, udahlah Pak Jokowi hebat karena ada buzzer influence yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin diri lah. Terima kasih. Berpikir tentang politik harus betul-betul berupaya untuk memahami kapan momentum perubahan itu diperlukan. Tentu ada momentum elektoral, yaitu 2024. Tapi bagaimana kalau seluruh fakta sosiologi saya taruh di atas meja hari ini dan kita temukan rumusnya tidak mungkin dipecahkan di 2024. Rumus itu akan berlaku sebelum 2024 misalnya. Membayangkan satu perubahan yang beradab di 2024 itu agak mustahil. Kalau kita lihat kondisi kita hari ini, utang 10.000 triliun sebentar lagi tercapai. Divided nation sudah berlangsung, pembelahan sosial, korupsi makin brutal, tax ratio 8%. Jadi apa yang bisa diandalkan untuk memberi keyakinan bahwa rejim ini bisa selamat sampai 2024? Saya nggak lihat analisisnya di situ tuh. Nah, dalam rangka itu, saya mau ajukan satu proposal bahwa kita mulai memikirkan apa yang mesti kita lakukan bila perubahan politik tidak terjadi di 2024, tetapi sebelumnya. Apa yang mesti kita siapkan supaya seluruh kecemasan politik yang menganggap bahwa perubahan yang ekstra parlementer itu akan berbahaya. Dan kalau hidup kita secara politik matang, kita bisa atur perubahan itu tanpa ada konflik yang membahayakan itu. Dalam keadaan itu kita juga harus memikirkan nanti Presiden Jokowi mau diapain itu. Kan Presiden Jokowi membawa beban yang sangat berat bagi presiden berikutnya tuh. Seorang presiden yang terpilih setelah Presiden Jokowi, mungkin dalam 100 hari dia gagal lagi tuh. Karena beban yang ditinggalkan oleh presiden sekarang itu luar biasa. Apalagi soal divided nation. Itu yang mesti kita pikirkan tuh. Jadi bagaimana memperbaiki semen sosial kita sambil menghukum seseorang sebagai pelajaran bahwa beliau meninggalkan beban bagi presiden berikutnya. Dan itu kecurangan sebetulnya. Tidak adil gitu, pengecut gitu. Menghabiskan sumber daya untuk mercusuar lalu meninggalkan beban untuk menggantinya. Itu yang saya kasih kritik setiap hari. Jadi sebagai bangsa yang harus memikirkan cara perubahan yang kadangkala tidak normal itu, kita juga mesti memikirkan setelah Presiden Jokowi lengser dalam keadaan normal maupun tidak normal, apa yang mesti kita perlihatkan pada dunia tentang presiden kita itu tuh yang jadi mantan. Karena sangat mungkin 2 hari setelah beliau lengser, orang nggak peduli lagi. Dia datang ke mall-mall, lalu orang menganggap kita ada Pinocchio lewat itu. Karena tidak ditimbulkan semacam kehangatan bernegara hari ini. Jadi saya terangkan itu bukan dalam upaya untuk mensponsori satu kekacauan, tapi saya mendeskripsikan keadaan di dalam politik kita. Nah, semoga tanda-tanda zaman itu tidak terlalu lama untuk dipecahkan dan dihasilkan kepemimpinan baru. Dan pemimpin yang baru adalah pemimpin yang paham bahwa bangsa ini harus diatur ulang melalui akal pikiran. Dan itu yang setiap kali kita ingin terangkan.